Sekarang kita akan membicarakan tentang pengujian aspal ya. Jadi sebenarnya eh, pengujian aspal ini banyak sekali, namun saya akan memfokuskannya pada beberapa pengujian yang dikerjakan di lab kita ya, di Laboratorium Material Polinema. Oke. Ada beberapa konsep ya, beberapa konsep pengujian dan jenisnya yang perlu kita pahami, antara lain adalah penetrasi bitumen ya. Penetrasi bitumen, kemudian titik nyala ya, titik nyala aspal, titik lembek, kemudian duktilitas, berat jenis, kekentalan, dan kekuatannya. Untuk uji aspal ini, peraturan utamanya ya, referensi utamanya adalah standar Amerika yang bernama ASTO ya, AASHTO ya, A-nya 2, ASTO, yang merupakan singkatan dari America Association of State Highway and Transportation Officials ya. Ada juga standar Eropa ya, kita tahu bahwa standar Eropa juga berbeda dari Amerika, yaitu BSI ya, British Standard, dan peraturan juga yang mengaturnya di negara kita ya, yang juga terinspirasi dari kurang lebih kedua peraturan tersebut adalah peraturan Bina Marga ya, peraturan Bina Marga tentang jalan raya. Oke. Saya akan mulai dari penetrasi bitumen ya, merupakan pengujian untuk mengetahui tingkat kekerasan suatu aspal ya. Mirip dengan uji waktu ikat, tes ini memerlukan seperangkat alat penetrasi yang dilengkapi jarum. Nah, waktu ikat atau setting time pada semen itu sudah dibahas di slide-slide sebelumnya ya, di bab sebelumnya. Nah, ini sejenis ya, alatnya sejenis. Tetap kita membutuhkan jarum ya. Namun memang setting alatnya sedikit berbeda. Oke. Kalau alatnya si setting time itu ketinggian jatuhnya itu diukur melalui skala biasa ya, yang mulai dari milimeter sampai sentimeter. Nah, kalau alat ini berbeda ya. Alat ini menggunakan yang namanya dial ya. Ini namanya dial. Ini pembacaannya lebih akurat ya. Pembacaannya lebih akurat dan sampai beberapa desimal tertentu. Oke. Teknisnya, bongkahan aspal dipanaskan terlebih dahulu sampai mencapai suhu 60 derajat Celcius, kemudian ditempatkan pada cawan yang dibiarkan dingin. Nah, jadi aspal yang akan diujikan itu pertamanya keras dulu bentuknya. Kemudian kita panasi dengan suhu 60 derajat Celcius sampai dia cair. Ketika cair, ditempatkan ke suatu cawan dan dibiarkan. Ya. Jadi jangan disentuh-sentuh itu aspalnya yang ditempatkan di cawan itu ya. Barulah kemudian ditusuk ya, ditusuk sama alat penetrasi ini. Oke, kalau di semen namanya viket, kalau di sini kita sebut penetrasi, seperti itu aja ya. Pembagian kekerasan dan kekenyalan aspal sebagai berikut. Ada yang 40/50 ya, yaitu bila jarum penetrasi masuk antara ukuran 40 sampai 50 ya, antara skala 40/50, kemudian 60/70, 85/100, 120 sampai 150, 200 sampai 300. Tentu saja semakin dalam jarum penetrasi, maka kekerasannya semakin lembek, kan begitu ya. Logikanya seperti itu. Di Indonesia umumnya digunakan aspal semen dengan penetrasi 60/70 ya, dan 85/100. Aspal 60/70 biasanya diaplikasikan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas sedang ya, lalu lintas sedang. Maksudnya itu adalah jalan yang lumayan ramai ya, bahasa simpelnya seperti itu. Saya nanti yakin kalian akan mempelajari tentang volume lalu lintas ya, pergerakan kendaraan ya. Tapi kalau yang sedang ini berarti dia tidak terlalu ramai ya, dan juga tidak terlalu sepi. Jadi kendaraan yang lewat di sana itu cukup banyak ya. Kemudian ya, volume lalu lintas sedang atau tinggi ya, sedang atau tinggi ya, sampai tinggi itu juga masih menggunakan kriteria seperti itu. Kemudian untuk cuaca iklim panas ya, jadi kira-kira 60 sampai 70. Oke. Jadi dia cukup keras ya. Kalau dilihat dari skalanya dia 60/70 itu ada di sini ya. Dia cukup keras. Tidak sampai selembek 200-300 itu saja. Namun juga tidak sekeras 40/50. Oke, ini adalah alatnya, ujinya penetrasi bitumen ya.
Kemudian titik nyala aspal. Konsep pengujian titik nyala aspal ya adalah suhu aspal yang ditingkatkan ya, jadi dipanasi secara bertahap pada jenjang yang tetap. Maksudnya jenjang yang tetap itu adalah dia konstan dipanasinya ya. Seiring kenaikan suhu, titik api kecil dilewatkan di atas permukaan benda uji yang dipanaskan. Ya, titik nyala ditentukan sebagai suhu terendah di mana percikan api pertama kali terjadi, sedangkan titik bakar ditentukan sebagai suhu di mana benda uji terbakar. Nah, jadi dikasih percikan api. Oke. Ketika mulai muncul percikan api, ya, di suhu itu disebut titik nyala. Ya, kemudian kalau titik bakar itu ketika sampelnya sudah terbakar, jadi berbeda. Ya, percikan api pertama itu disebut titik nyala. Sedangkan ketika seluruh sampel terbakar ya, mengeluarkan api seperti dilihat pada ilustrasi berikut. Nah, ini sudah titik bakar. Ya, jadi beda antara titik nyala dan titik bakar itu beda. Ya, sekali lagi titik nyala itu adalah percikan api pertama, sedangkan titik bakar adalah ketika sudah terbakar. Ya. Syarat minimum temperatur titik nyala oleh Bina Marga adalah sekitar 200 derajat Celcius untuk penetrasi 40-60 ya. Sebelumnya teman-teman sudah tahu bahwa 40-60 itu cukup keras. Oke. Nah, sedangkan untuk apa sih titik nyala itu? Sebagai indikasi temperatur pemanasan maksimum di mana masih dalam batas-batas aman pengerjaan. Ya, jadi kan kita nggak ingin gitu ya, ketika kita memanaskan aspal sampai terbakar seperti itu. Jadi suhu-suhunya, batasan-batasannya itu perlu kita tahu. Agar karakteristik aspal tidak berubah akibat dimanaskan melebihi temperatur titik bakar ya. Jadi juga perlu diketahui titiknya sampai dia terbakar itu berapa ya. Karena kita tahu bahwa aspal itu terutama aspal semen ya, yang hot mix itu tadi itu digunakan di lapangan dalam dibakar. Ya. Jadi suhunya itu perlu dibatasi. Kira-kira seperti itu. Ada juga namanya titik lembek ya. Pengujian titik lembek aspal dimaksudkan untuk menentukan titik lembek yang berkisar antara 30 derajat Celcius sampai dengan 200 derajat Celcius ya. Jadi aspal mulai melembek itu pada suhu berapa? Ini juga perlu diketahui. Titik lembek. Nah, tapi ada ini ya. Jadi konsep suatu pengujian itu sebenarnya sangat kondisional. Maksudnya seperti ini. Sangat tergantung dengan alat pengujinya. Misal seperti setting time pada semen kemarin ya. Ada istilah namanya setting time awal. Apa sih setting time awal? Oh, ternyata setting time awal ya seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah batas pembacaan fikat sampai tusukan sedalam 40 mili ya, 40 mili kalau nggak salah kemarin. Nah, seperti itulah definisi suatu besaran ya. Jadi dinilai berdasarkan alat ujinya. Nah, jadi titik lembek ya, itu pun seperti itu. Dinilai berdasarkan alat ujinya, yaitu satu set alat penguji titik lembek ya, yang ada bolanya nanti ya. Jadi kalau ini kalau nggak ke lab nanti teman-teman bisa kurang jelas ya. Tapi ada semacam mekanisme pemberian pemberat seperti bentuknya seperti bola ya, seperti bola baja ya. Jadi titik lembek yaitu saat bola baja dengan berat tertentu tersebut mendesak suatu lapisan aspal ya yang dicetak dalam suatu cincin sehingga aspal tersebut menyentuh plat dasar. Nah, jadi seperti ini. Alatnya seperti ini ya. Yang dimaksud cincin itu ini. Kalau teman-teman melihat di sini ada dua alat bentuknya lingkaran ini ya. Nah, ini yang disebut cincin. Cincin ini diisi sama aspal cair ya. Pertamanya dicairkan sampai kemudian mengisi titik ini, kemudian dikasih bola. Ya, bola besi. Mungkin agak kurang jelas tapi di ilustrasi ini sebenarnya sudah dijelaskan ya. Sebenarnya sudah diterangkan. Nah, ketika dipanasi, kemudian lama-lama dia akan lembek dan karena bola ini berat ya, kemudian bola ini akan jatuh menembus si lapisan aspal. Nah, itu namanya titik lembek ya. Aspal dengan titik lembek rendah, temperatur yang dibutuhkan untuk pencampuran dengan agregat dalam pemadatan aspal juga rendah. Ya, bila aspal cepat menjadi lembek dalam waktu, bila aspal
cepat menjadi lembek dan cepat pula mengeras, maka waktu pelaksanaan pencampuran dengan agregat dan pemadatan harus lebih pendek. Ya, bila suhu perkerasan meningkat, aspal akan melunak sehingga akan mudah menjadi ranting, maksudnya itu pecah ya dan deformasi. Nah, jadi titik lembek itu untuk mengetahui kapan sih aspal itu mulai bisa dicampur, ya. Karena di perkerasan jalan itu, ya nanti juga saya terangkan itu jalan itu kalau kalian potong ya, itu isinya ya aspal sama agregat ya. Jadi ketika dicampur dengan agregat ya, itu aspal sudah harus menjadi lembek. Ya, lah itu kita perlu ketahui pada suhu berapa. Ya, jadi kurang lebih praktikum ini untuk mengetahui batas-batasan seperti